Pengertian verb. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian terpenting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Macam-macam verb. Ada transitive verb, yaitu kata kerja yang memerlukan objek untuk menyempurnakan arti kalimat atau melengkapi makna kalimat. Kata kerja transitif diantaranya adalah drink, watch, read, feel, open, and close. Contoh, he watches the film. Kalimat ini tidak akan lengkap jika the film kita hilangkan. Orang lain akan bertanya-tanya, menonton apa? Maka, watch membutuhkan objek agar makna kalimat tersebut dapat dipahami. Contoh kedua, she made a cake. Kata made tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti dalam kalimat jika ditambah dengan kata a cake. Pada umumnya, kata kerja transitif hanya memiliki satu buah objek saja. Objek tersebut dapat berupa noun atau kata benda. Contoh, I have bought a car. Saya telah membeli sebuah mobil. Pronoun atau kata ganti. Contoh, I will see it. Saya akan melihatnya. Infinitif atau kata kerja dasar. Contoh, I want to swim. Saya ingin berenang. Gerund atau kata kerja yang dibendakan. Contoh, he likes climbing. Dia suka mendaki. Phrases atau frasa. Contoh, they don't know how to make it go. Mereka tidak tahu bagaimana membuatnya berjalan. Clause atau klausa. Contoh, I don't know what you want. Saya tidak tahu apa yang kamu inginkan. Tetapi, ada beberapa kata kerja transitif yang memiliki dua buah objek atau double objek. Contoh, I brought her a book. Saya membawakan buku untuknya. A book itu direct objek, her itu indirect objek. Jadi, yang perlu diketahui bahwa indirect objek selalu terletak sebelum atau di depan direct objek. Apabila direct objek diletakkan setelah atau di belakang direct objek, maka harus menggunakan kata depan atau preposition to and for. Contoh, I made a kit for him. Saya membuat sebuah layang-layang untuknya. Yang kedua ada intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, yaitu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek karena sudah dapat dipahami dengan sempurna makna kalimat tersebut. Kata kerja yang termasuk intransitive verb adalah shine, come, sit, boil, sleep, fuck, cry, dan lain-lain. Contohnya, pertama, the baby cries. Yang kedua, my mother is sleeping. Perbedaan dalam penggunaan intransitive verb. Dalam penggunaan intransitive verb, terdapat sebuah perbedaan, di mana verb bisa saja menjadi transitive verb pada sebuah kalimat, namun bisa pula menjadi intransitive verb pada kalimat lain. Contohnya, he drank coffee and chocolate milk. Artinya, dia minum kopi dan coklat susu. He drank a lot today, yang artinya dia minum banyak hari ini. Selanjutnya ada finite verb atau kata kerja biasa. Finite verb adalah complete verb, yaitu verb yang memiliki subjek dan tense atau waktu yang jelas. Ciri-ciri kata kerja jenis ini adalah sebagai berikut. Bila dipakai dalam kalimat tanya dan negatif, perlu memakai kata kerja bantu seperti do, does, atau did. Bentuknya dapat berubah-ubah oleh tense, dan biasanya mempunyai bentuk-bentuk seperti transitive verb. Contohnya, I eat fried rice. It merupakan transitive verb dan merupakan finite verb. Yang kedua, intransitive verb. She always comes on time. Comes merupakan intransitive verb dan merupakan finite verb. Action verb. He jumps over the bridge. Jumps merupakan action verb dan merupakan finite verb. Stative verb. I love Sunday. Selanjutnya, auxiliary verb atau kata kerja bantu, yaitu kata kerja yang digunakan bersama-sama dengan kata kerja lain untuk menyatakan tindakan atau keadaan, atau berfungsi untuk melengkapi fungsi gramatikal. Kata kerja auxiliary adalah is, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, might, dan yang terakhir will, would.
Auxiliary verb dibagi menjadi dua jenis, yaitu primary auxiliary verb dan modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb terdiri dari auxiliary verb be, yaitu is, am, are, was, were, being. Example, I'm trying to learn Spanish, yang artinya saya sedang berusaha belajar bahasa Spanyol. Auxiliary verb do, does, and did. Example, I didn't eat your cake last night. Aku tidak memakan kue itu tadi malam. Auxiliary verb have, has, have, had, and having. Example, I had tried to call you several times, but you never answered. Yang artinya, aku mencoba menelponmu berkali-kali, namun kamu tidak menjawabnya. Yang selanjutnya, modal auxiliary verb terdiri dari yang pertama, can, could, yang kedua, might, yang ketiga, will, would, yang keempat, shall, should, yang kelima, must, yang keenam, ought to, yang ketujuh, had, better, yang terakhir, need, dare. Selanjutnya adalah linking verb atau kata kerja penghubung, yaitu kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dengan komplemennya. Kata yang dihubungkan dengan subjek tersebut dinamakan subjek komplemen. Jika kata kerja penghubung tersebut kita gantikan dengan be atau am, is, are, was, dan lain-lain, maka maknanya tidak berubah. Contoh penggunaan linking verb is: noun phrase, that's my fault. Pronoun, that's mine. Adjective phrase, that's beautiful. Adverb, she's here. Yang terakhir, prepositional phrase, she's at home. Contoh kalimat linking verb. Yang pertama, my father is headmaster, yang artinya ayah saya adalah seorang kepala sekolah. Yang kedua, we were too tired to do any work, yang artinya kami terlalu lelah untuk melakukan pekerjaan apapun. Yang terakhir, be careful, yang artinya hati-hati. Selanjutnya ada tipe-tipe verb. Yang pertama, regular verb. Regular verb adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense, dan perubahan bentuk kata kerja itu secara teratur. Regular verb yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja beraturan adalah kata kerja di mana bentuk verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3 berubah dengan menambahkan imbuhan ed, atau hanya dengan menambahkan imbuhan d saja jika verbnya diakhiri dengan huruf e. Contoh perubahan kata kerja jenis ini. Yang pertama, call, called, called. Yang kedua, admit, admitted, admitted. Yang ketiga, submit, submitted, submitted. Yang terakhir, dare, dared, dared. Yang kedua ada irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja yang mempunyai fungsi sama dengan regular verb, tetapi perubahan bentuk kata kerja ini secara tidak teratur. Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang perubahan dari verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3 tidak dengan menambahkan imbuhan ed atau d. Kata kerja ini berubah secara tidak beraturan. Mengingat jumlah kata kerja sangat banyak dan sebagian besar merupakan regular verb, maka yang perlu dihafalkan adalah irregular verb. Bentuk irregular verb dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak berubah dari bentuk pertamanya. Misalnya kata bad, beat, shoot, and hard. Bentuk keduanya dan ketiganya juga bad, beat, shoot, and hard. Dan yang kedua, kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya sama tetapi berbeda dengan bentuk pertamanya. Misalnya kata blade, bentuk kedua dan ketiganya adalah blade. Dan kata celing, bentuk kedua dan ketiganya adalah celung. Dan yang ketiga, kata kerja yang bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya tidak sama. Sebagai contoh, misalnya take menjadi bentuk keduanya took, dan bentuk ketiganya taken. Rise, bentuk keduanya arose, dan bentuk ketiganya arisen, dan sebagainya. Contoh perubahan kata kerja jenis ini adalah read, read, read. Come, came, come. Begin, began, began. Sleep, slept, slept. Selain itu, terdapat juga kata kerja yang dapat dikelompokkan menjadi regular verb sekaligus irregular verb.
Misalnya, kata kerja awake yang bentuk kedua dan ketiganya bisa awakened atau awoke. Kata kerja leap yang bentuk kedua dan ketiganya bisa leaped atau leap, dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat. Tanpa kata kerja itu, kita tidak bisa membuat kalimat. Bahkan dalam bahasa lisan, hanya dengan sebuah kata kerja, kita sudah bisa mengungkapkan sebuah gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Oke, baik. Tadi adalah pengertian dan penjelasan tentang verb. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.